Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Asnita, NIM 2004060101 dari kelas Agroteknologi 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Kita lihat yang pertama, pengertian revolusi hijau. Revolusi hijau adalah sebagai pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan, terutama jenis makanan pokok manusia seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Kita lihat yang pertama, metode revolusi hijau. Metode yang dilakukan seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, dan pengenalan varietas tanaman jenis unggul. Kita lihat poin yang kedua, ciri-ciri revolusi hijau. Yang pertama, tumbuhan yang ditanam khusus. Yang kedua, menggunakan bibit unggul. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang maju. Yang keempat, menggunakan teknologi yang modern. Kita lihat poin yang ke B, latar belakang revolusi hijau. Lahirnya revolusi hijau ini dilatar belakangi oleh kondisi global pada masa itu, antara lain hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian laju pertambahan penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan juga ikut meningkat. Yang ketiga, banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Yang keempat, usaha peningkatan produksi pertanian. Menurut Robert Malthus, revolusi hijau didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk lebih cepat dibandingkan pertambahan hasil produksi pangan dunia. Sebagai seorang ahli ekonomi juga, ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur pertumbuhan pangan, mengikuti deret hitung. Kita lihat yang ke C, tahap-tahap revolusi hijau. Tahap yang pertama terjadi pada tahun 1500 sampai 1940 ketika terjadi penyebaran bibit tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ketang ke seluruh dunia. Tahap yang kedua terjadi pada tahun 1800 sampai 1940 saat Eropa dan Amerika Serikat memainkan peran penting. Pada tahap ini, produksi pertanian, khususnya pangan, dikembangkan dengan teknik ilmiah melalui penggunaan pupuk serta pemberantasan penyakit atau hama penyakit. Tahap yang ketiga terjadi sejak Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1939 sampai kurang lebih 1979, yang ditandai dengan dilakukannya seleksi bibit dan persilangan genetika atas varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Hama yang dimaksud di sini misalnya serangga dan penyakit. Tahap yang keempat berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi dari tahap 2 dan tahap 3 serta tujuan utamanya itu bagi negara-negara yang berkembang. Kita lihat poin yang ke D, penelitian revolusi hijau.
kita lihat penelitian yang pertama, Mieze and Weight Improvement Center di Meksiko yang dilakukan oleh Norman E. Bourland, yang dilakukan untuk mengintroduksi gandum baru ke India dan Pakistan, serta dengan penggunaan agrokimia, dan telah berhasil meningkatkan laju produksi serealia dunia sekitar 2,1% pada tahun 1959 sampai 1989, sehingga meningkatkan suplai pangan dunia. Kita lihat penelitian yang kedua, International Rice Research atau disingkat RRI di Filipina, yang melakukan pemuliaan padi sehingga bisa menghasilkan beberapa varietas padi unggul, berproduksi tinggi, tahan hama dan penyakit, dan batangnya pendek. Kita lihat revolusi hijau yang ada di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga di Indonesia dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman. Yang kedua, dalam perkembangannya pada masa Orde Baru, program revolusi hijau ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, khususnya produksi beras. Yang ketiga, revolusi hijau dilaksanakan secara sistematis, terprogram, terus-menerus, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan di Indonesia mampu meningkatkan swasembada pangan, yaitu penghasil beras, sehingga Soeharto mendapatkan penghargaan Nobel. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan swasembada pangan nasional, yaitu dengan menggiatkan program bimbingan massal atau disingkat BIMAS untuk meningkatkan harga beras. Yang kedua, intensifikasi massal yang merupakan kelanjutan dari BIMAS atau bimbingan massal. Yang ketiga, intensifikasi khusus disingkat INSUS yang dilakukan sebagai upaya peningkatan produksi per unit. 5. Upaya peningkatan produksi pangan dan pertanian umum. Yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu melalui penerapan teknologi tepat guna atau panca 4 tani pada proses pengembangan produksi hasil pertanian. Keempat panca tani ini diantaranya pengelolaan tanah yang baik, irigasi yang teratur, penggunaan pupuk, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu dengan perluasan lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha penganekaragaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tubang sari. Yang keempat, rehabilitas, dilakukan dengan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis dan membahayakan lingkungan sekitar. Kita lihat dampak revolusi hijau. Ada dampak positif, tentu juga ada dampak negatif. Seperti sebuah mata uang logam. Kalau ada sisi positif, berarti ada pula sisi negatif. Jadi kita lihat
dampak positif dari revolusi hijau. Yang pertama, meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pangan. Yang ketiga, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Yang keempat, industri pertanian semakin berkembang. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, berbagai organisme penyubur tanah musnah. Yang kedua, kesuburan tanah menurun. Yang ketiga, tanah mengandung residu atau endapan pestisida. Yang keempat, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Semua hal ini sebagai akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan ataupun pupuk kimia yang mungkin dipakai terus-menerus tanpa melihat bagaimana akibat terhadap tanah. Kita lihat perkembangan teknologi. Dampak positifnya, produksi pertanian meningkat karena digunakannya pupuk buatan dan kimia untuk memberantas hama. Yang kedua, proses pengelolaan lahan menjadi cepat dengan traktor. Tentu saja, dengan adanya teknologi ini dapat membantu pekerjaan manusia. Manusia sebagai pelaku usaha tidak perlu capek-capek lagi dan membuang tenaga yang besar untuk membajak sawah. Dengan alat ini, dengan teknologi yang berkembang ini sangat membantu sekali pekerjaan manusia. Yang ketiga, pengolahan cepat dengan alat penggiling padi. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu itu nenek moyang kita kalau ingin belum ada alat penggiling. Jadi pada zaman dahulu itu mereka itu dengan cara menumbuk agar bisa menghasilkan beras yang bersih untuk bisa dimasak dan layak untuk dimakan. Beda dengan zaman sekarang ini, teknologi sudah semakin berkembang. Bahkan segala sesuatunya itu selalu berharap pada alat teknologi. Tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini, khususnya pada bidang pertanian. Yang pertama, tumbuhnya pencemaran pada air tanah. Yang kedua, adanya sistem peladangan berpindah. Yang ketiga, berkurangnya lahan pertanian karena diubah menjadi pemukiman. Berkurangnya lahan pertanian ini salah satunya itu diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, tetapi tidak diimbangi oleh produksi pangan yang meningkat pula. Sehingga lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan sebagian atau sekelompok masyarakat itu miskin atau mereka itu tidak bisa menikmati hasil atau mereka itu tidak bisa makan. Lebih kasarnya begini, makan. Karena lahan pertanian itu semakin menipis, tetapi pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat. Jadi, bagaimana mereka mau tanam untuk dimakan kalau lahannya saja sudah tidak ada? Demikian yang bisa saya jelaskan. Salam semangat dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.